Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita akan terangkan bagaimana cara menyusun konfigurasi baterai lithium ya 18650 yang kita akan susun. Misalkan bentuknya adalah 4S12P atau 4 seri 12 paralel, ataupun bentuk yang lain ya 4S atau 3S atau yang lain-lain lah. Nah, ternyata di sini ada rumus bagaimana agar nanti baterai itu kapasitas maksimumnya lebih besar atau yang paling besar maksimumnya. Sehingga di sini saya beri judul cara menentukan ya tata letak paling optimal dari baterai ini. Nah, ini teori dasarnya ya. Jadi kalau ada baterai dengan kapasitas yang berbeda seperti ini atau yang sama seperti ini, kita susun secara paralel. Tapi nominal tegangan kerjanya sama, 3,7 ya. 3,7, 3000 mAh jam, di sini juga sama, 3000 mAh atau jam. Kalau kita susun secara seri seperti ini, positif, ini negatif, positif, negatif. Kita hubungkan ya. Kemudian tegangan total yang ada di sini dari rangkaian seri di sini adalah 3,7 volt ditambah 3,7 volt. Atau terjadi peningkatan ya tegangan menjadi 7,4 volt. Tetapi untuk arus karena ini kapasitasnya sama ya, maka di sini kapasitasnya adalah ya 3000 mAh jam. Kemudian yang kasus yang lain kalau kita seri sama tegangan kerjanya ini 3,7, 3,7. Tetapi untuk kapasitas masing-masingnya berbeda. Di sini ada 3000 mAh, di sini 3400 mAh. Kalau kita hubungkan secara seri, terjadi peningkatan tegangan ya menjadi 7,4 volt. Ini. Tetapi untuk arusnya ternyata di sini dia mengambil yang paling kecil dari dua baterai ini ya. Di sini ada 3400. Di sini 3000 ya berarti di sini kapasitasnya ya hanya 3000 mAh jam. Nah, nanti untuk kasus yang hubungan secara seri silakan bisa ditambah dan seterusnya ya. Secara seri bisa dikembangkan. Terjadi keuntungan peningkatan jumlah total tegangannya ya. Ya, seperti ini. Kalau untuk arus dia mengambil yang paling kecil. Jadi kalau ada 3 atau 4 ya, dia memilih ngambil yang paling kecil. Nah, sekarang kalau hubungan secara paralel. Hubungan paralel itu seperti ini ya. Ini positif, positif, negatif, negatif dihubungkan ya. Sehingga totalnya untuk di sini terjadi peningkatan kapasitas arus ya. Ini masing-masing 3000 mAh jam, 3000 mAh jam. Tegangan kerjanya sama 3,7 volt ya. Maka untuk tegangan kerjanya sama, V totalnya tetap ya, tidak ada peningkatan 3,7 volt, tapi terjadi peningkatan arus dari 3000 ditambah 3000 menjadi 6000 mAh jam. Ini kasus yang sama juga ya, kalau terjadi hubungan paralel, dikoneksikan secara paralel dengan kerjanya sama, tapi kapasitasnya ini 3000 dan di bawah di sini 3400. Nah, keuntungannya adalah terjadi penjumlahan total kapasitas arusnya bertambah. Jadi 3000 tambah 3400 menjadi 6400 mAh jam. Untuk tegangan masih sama. Nah, ini yang kita akhirnya kembangkan menjadi seperti ini, rangkaian 4S 12 paralel. Artinya 4 seri 12 paralel. Ini kan seri ya ini ya. 1 2 3 4 seri. 1 2 3 4 1 2 3 4 tapi paralelnya sejumlah 12 ini kan. 1 2 3 4 sampai 12. Jadi kolom pertama ini terjadi penjumlahan arus ya. Kolom kedua juga sama penjumlahan arus. Di kolom ini ya, di kolom ini. Di kolom ketiga, di kolom keempat. Jadi kolom pertama di seri dengan kolom kedua, di seri kolom ketiga, dan di seri kolom keempat. Jadi 4 seri ya, 12 paralel. Nah, di sini terjadi permasalahan.
yaitu jika masing-masing baterai mempunyai kapasitas yang berbeda, bagaimana tata letak masing-masing baterai ini agar terjadi nanti kapasitas arus yang total yang paling besar, yang paling maksimum, yang paling optimum. Jadi kita ingat ya, kalau kita maksudnya beli baterai yang baru pun ya, dengan nameplate yang misalkan sama kapasitasnya ini, tapi kan secara real di lapangan ya kita akan ukur ya, kita ukur kapasitasnya. Nah, apalagi kalau kita menyusun yang ini itu didapat dari cabutan baterai bekas laptop itu ya, sehingga kita perlu mengukur kapasitas masing-masing. Maka nanti di sini baterai yang pertama itu yang kapasitas berapa, kedua berapa, ketiga berapa, itu yang diperlukan sebuah cara ataupun rumus ya. Ini saya rumus dasarnya sebenarnya di Excel ini seperti ini ya. Jadi ini sudah ada baterai, saya maunya baterai ini ya, lithium 18650 3,7 volt, nominal tegangan kerjanya, dan kalau dicas itu maksimumnya 4,2. Nah, kita hubungkan secara seri seperti ini ya, seri seperti ini, maka ya V-out-nya terjadi penjumlahan ya, dari 3,7 tambah 3,7 tambah 3,7 tambah 3,7, temunya 14,8 volt. Ini secara seri terjadi penambahan tegangan total outputnya. Jadi rangkaiannya seperti ini ya, yang ini. Bukan yang ini ya, tapi yang ini. Nah, kemudian secara data kapasitas di sini baterai yang pertama kapasitasnya ini 9.211. Baterai yang kedua di sini kapasitasnya 4.646 dan seterusnya. Saya mempunyai data seperti ini. Data baterai. Nah, data baterai ini kalau kita lihat dengan rumus Excel ya, kolom pertama itu jumlahnya 22.268. Kolom yang kedua jumlah arusnya adalah 22.260. Kolom ketiga 22.252. Kolom keempat 22.246. Nah, di kolom yang maksudnya yang terminal akhir di sini kan ini hubungan secara paralel seri ya. Maka dia mengambil dari yang paling secara seri ya, dia ngambil yang paling minimum dari jumlah total per kolomnya tadi ini. Jadi di sini ketemunya adalah 22.255. Sehingga kalau kita lihat gayanya itu adalah ini kali tegangan kerjanya 14,8 ya. Nah, ketemunya ini. Ketemunya adalah 329,226 watt jam. Nah, ternyata ada trik ya, cara untuk agar nanti ini maksimum. Caranya adalah kita lihat, kita atur di kolom pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya itu paling enggak jumlah arusnya sama. Di sini kan kalau kita lihat ini yang paling rendah adalah ini. Kolom keempat. Kolom keempat ini 256. Ini 268, 260. Nah, sehingga misalkan ini saya ganti ya, ini yang misalkan yang ini saya ganti. Ini saya tukar dengan yang ini, misalkan 2000 ini. Sini, ini kemudian pindah ke sana. Nah, terjadi bahwa ini ternyata tidak unlock seperti ini ya. 21, 22, 22, 22. Harusnya yang ini lebih kecil. Nah, ini ternyata perpindahan tadi itu
ini masih nggak seimbang dan dilihat secara data per kolom terjadi penurunan ya di 21.707 ya. Sehingga powernya malah turun ini ya. Kita back, kembalikan semula. Tadi ini di sini ya. Sorry, ini tadi yang mana? Ini dan ini sini. Ya, ini ya. Nah, ini secara manual seperti ini ya. Sebenarnya ada cara ya. Ada cara kita menggunakan air packing. Air packing itu yang ini, air packing ya. Ini saya sudah oprek, ini ternyata susunannya berubah seperti ini ya, berubah. Yang semula ini ya, data yang sama ya, data baterai yang sama, ternyata susunannya berubah seperti ini. Jadi kalau dilihat saya terangkan tadi ini dioprek ya. Nah seperti ini, setelah air packing jadi posisinya ini ke sini. Jadi ini pindah di sini, kemudian yang ini pindah di sini, kemudian yang 58 tetap, yang 3479 ini pindah di baris kedua kolom pertama dan seterusnya ya. Nah, bagaimana bisa seperti ini? Ini ya dasarnya adalah dari perhitungan Excel ini. Secara manual kita secara intuisi dicari dari per kolom ini paling enggak nilai total arusnya sama. Ini kan hampir sama ini ya, 22.266, 22.256, 22.255 dan ini 22.258. Untuk secara persen yang bersama ya, ini masing-masing sudah 25% ya. Rata-ratanya juga hampir sama. Nah ini bisa dihitung secara manual ya, secara manual. Maksudnya perhitungan pergantian ini ya, per sel ini kita ubah-ubah. Nah, kalau secara program air packing di sini kita punya tool namanya air packing ini ya. Di website. Nah, ini yang di sini ya. Air packing. Air pack. Kemudian jadi ini websitenya repacker.com. Kemudian kita klik packer. Ya, kita klik packer. Kemudian kita masukkan datanya ini ya. Datanya ini adalah data yang ini ya, data kapasitas baterai masing-masing. Ini ya. Kita ketikkan secara manual, masukkan ke website ini. Nah, kalau saya sudah pindahkan ke ini ya, ke Notepad. Kita pindahkan ke Notepad ya. Misalkan ini saya pindahkan ke Notepad ini kali ini. Ini juga boleh, ini baru yang saya untuk dari awal. Saya copy, masuk ke Notepad. Kemudian ini untuk koma titiknya saya hapus saja ya. Hapus. Kemudian ini juga sama, dihapus, kita hapus titiknya. Karena di website tadi itu dia versinya adalah versi angka bulat, tidak ada pemisahan ya. Tidak ada pemisahan ribuan. Jadi ini kita hapus. Nah, kemudian sesuai dengan di sini kita masukkan data kapasitas baterai masing-masing ya. Kemudian kita pisahkan dengan tanda koma. Nah, berarti kita pisahkan dengan tanda koma seperti ini. Ini alat bantu saja ya. Nanti kita kopikan ke website. Nah, kita kopikan, paste di sini ya. Add cell. Nah, jumlah sel in seri ya. Jumlah in seri berarti kan ada 4 sesuai dengan yang saya inginkan, 4 seri. Number of cell paralel ada 12. Nominal kerja tegangannya 3,7 volt. Kemudian ini fix saja. Generate. Nah, ketemunya adalah di sini. Ketemunya adalah 329,374 jam.
Jadi sesuai dengan yang ada di sini terjadi peningkatan ini ya, peningkatan. Kalau kita lihat, bisa dilihat di sini. Nah, ini ya, ini 329, sekian menjadi 329,374. Ini kan 226. Ini 374. Nah, kemudian dari hasil ini ya, ini kolom pertama, kedua, kita mempunyai susunan baterai yang kita kopikan ke sini, clipboard ya. Clipboard kita membuat notepad baru, kita paste di sini. Nah, ini susunan baterainya. Sudah disusun yang paling optimum, posisinya seperti ini. Sehingga kita tinggal copy saja ini. Copy, kemudian masukkan kembali ke Excel tadi ini. Nah, ini nggak kepake ini ya, ini susunan seperti ini, saya hapus, ini hapus semua. Atau langsung saja ini kita kok paste aja. Nah, paste. Nah, seperti ini. Nah, ketemunya adalah menjadi 329,374 watt jam. Dan kalau kita lihat di sini kolom pertama, kedua, ketiga, keempat masing-masing hampir sama ya ini ya. 22.257 ini sama 22.257, 22.255 dan di sini 22.256. Sehingga dia mengambil yang paling minim di sini kan ada ini ya, ada 2 kali tegangan kerjanya ini ketemunya powernya ini. Ini yang paling optimum. Dan sini sudah saya tulis ulang di sheet yang ketiga ini ya. Nah, seperti itu. Sehingga nanti kita sudah punya data ini yang akan menjadi panduan untuk kita praktekkan ya, praktekkan yang ini ya. Jadi di sini itu kalau kita lihat kapasitas yang kita letakkan di sini adalah 4646, kemudian 2251 ya di sini 2251 dan seterusnya. Nah, seperti itu tinggal kita akan praktekkan di berikutnya ini video ini. Ya, kita teruskan ke praktek. Jadi ini susunan data kapasitas baterai ya. Hasil repacker paling optimal. Di sini kolom 1. Kapasitas yang kita harus pasang 4646 21 2251 58 46. Ini 9211. Nah, ini. Jadi ini sudah saya pasang seperti ini. Kalau kita lihat di sini, nah sesuai dengan di tabel itu ya, 46, nih 46, kemudian 4646, ini 2251 dan seterusnya. Ini untuk baris pertama, ini kolom 1 dan seterusnya. Kemudian yang terakhir nih. Terakhir ini di kolom 1, 2, 3, 4 baris 12 ya. Ini di sini sudah ini 8. Di sini 8, 14, 836, 964, 760 ya, ini. Di sini menambahkan ya. Baris terakhir 8, 14, ini 836, ini 964, 760 ya. Jadi di sini sudah saya hubungkan. Jadi ini yang negatif ini ya, ini negatif ini, kemudian positif, kemudian ini negatif, sana positif negatif, kemudian ini positif, kemudian ini negatif, dan ini positifnya di sini. Nah, kalau kita lihat ini tampakannya seperti ini. Kita ukur berapa tegangan totalnya ya. Jadi kalau ini tegangan masing-masing nominalnya di nominal 3,7 ya. Kalau kita sudah bukan secara ini hubungan 4S 12P ya, 12 paralel
4 seri 12 paralel, nanti ketemu kalau dihitung 4,2 berarti di sini tegangan, kita lihat ini tegangan totalnya 16,8 paling enggak, atau lebih dari itu ya. Kita lihat di sini diukur 16, kita ukur kurang ke ini 16,6. Ini sudah ada drop. Nah, kemudian nanti sebelum kita pasang sebagai baterai, nanti kita hubungkan dengan BMS ya. Ini BMS-nya ini, Battery Management System. Di sini saya menggunakan BMS 4S ya, 4S 40 ampere. Di sini nanti ada bisa dilihat di sini. Ini 0, kemudian 4,2 yang pertama, nanti 8,4, kemudian 12,6. Nah, terakhir yang sini ujung ke 16,8, dan di sini nanti positif negatifnya. Jadi ini untuk menjamin nanti biar pada saat charging dan discharge itu terkuras secara balan ya, jadi tidak ada yang cepat habis ataupun yang lain, jadi bisa balance ya. Demikian secara prakteknya yang sudah kita praktekkan, hasilnya seperti ini. Jadi ini kapasitas yang bisa sesuai air packing ketemunya ya, ketemunya di sini bisa sampai 329,744 watt. Ini di tegangan 14,8 ya. Tapi kalau mengadopsi tegangan full puncak 14,2 masing-masing, sehingga ketemunya 16,8, maka max powernya bisa sampai 374 watt jam ya. Besar sekali. Jadi ini 4S 12P sudah berhasil. Kita tinggal ini, rencana akan saya pakai untuk solar cell ya, baterai solar cell. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.